حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah Surabaya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah waktu istirahat siang kita, mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam iman. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kebaikan, berlipat kebaikan, dan mudah-mudahan pula kita dinobatkan menjadi hamba yang terbaik dan kelak akan ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bulan ini di mana-mana diselenggarakan berbagai macam perlombaan. Ada yang bersifat kompetisi, ada yang hanya untuk senda gurau, bahkan naudzubillah. Ada pula yang lebih dekat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pun mencantumkan kalimat perlombaan. Kalau dalam istilah muamalahnya itu musabaqah. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menetapkan sebuah perintah untuk kita. Bukan sekedar perlombaan, bukan hanya sebuah kompetisi, akan tetapi dalam kaitan perjalanan kita sebagai seorang hamba di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala instruksikan dengan sebuah kalimat. Yang pertama, fastabiqul khairat. Kata ini ada di dalam dua ayat, satu di Al-Baqarah 148 dan di surah Al-Maidah 48. Yang pertama terkait dengan bahwa setiap umat itu ada arah kiblat, ada arah untuk menghadap saat beribadah. Yang masing-masing oleh Allah Ta'ala izinkan masing-masing memiliki arah yang berbeda. Sedangkan di ayat Al-Maidah ditetapkan bahwa seandainya Allah menghendaki bahwa umat ini dijadikan sebagai umat yang satu. Bahasa Al-Quran, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Maka Allah sangat bisa dan Allah Maha Kuasa. Di tengah-tengah itu ada perintah fastabiqul khairat. Secara makna, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Atau dalam tafsir As-Sadi disebutkan ada beberapa makna fastabiqul khairat ini jamaah sekalian. Ada yang diartikan sebagai sari'u al-isra, bercepat-cepat, yang maknanya juga tidak
beda, artinya berlomba-lomba. Ada yang menggunakan kata-kata sabiku. Ada yang menggunakan kata-kata badiru. Yang artinya semua itu mengandung makna, ada yang diterjemahkan berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah, bersegeralah. Kalau sari'u di ayat 133 Ali Imran, Allah Ta'ala perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau di surat Al-Hadid 57 ayatnya 21 menggunakan kata sabiku ila maghfiratin. Yang keduanya diterjemahkan sama. Nah, jamaah sekalian, kata-kata fastabikul khairat, apakah sebagaimana yang diartikan bahwa berlomba-lomba itu sebagaimana sebuah kompetisi yang menghasilkan seorang pemenang yang meraih juara? Apakah kemudian makna fastabikul khairat itu semakna dengan adanya banyak perlombaan kompetisi yang bisa jadi di dalam pelaksanaan perlombaan itu ada tindak yang tidak sportif, ada tindakan curang. Seorang bisa saja ingin mendapatkan sebuah hadiah, sebuah posisi sebagai seorang juara, lantas ia kondisikan perlombaan itu dengan berbagai macam cara agar supaya dia bisa meraih menjadi seorang yang mendapatkan juara di perlombaan itu. Nah, ketika kemudian kita masukkan kepada istilah fastabikul khairat, apakah istilah fastabikul khairat itu juga demikian? Apakah perintah ketika kita dengungkan di mana-mana, mari kita fastabikul khairat? Jangan-jangan kita kedepankan istilah kata-kata fastabikul khairat, akan tetapi di dalam proses dan pelaksanaannya ternyata ada kecurangan. Kita tidak sportif di dalamnya. Satu contoh misalnya jamaah sekalian. Dalam fastabikul khairat, perintah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah 148 itu artinya apa? Kita, umat Islam itu ada arah kiblatnya. Sedangkan mereka orang-orang lain, Yahudi dan Nasrani masing-masing memiliki. Maka sudah tidak perlu mengurusi mereka, maka fokus pada arah kiblat kita. Makna fastabikul khairat demikian. Secara makna luas, fastabikul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi kebaikan sampai puncak di garis finish, semuanya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling menjegal, bukan saling merendahkan, bukan saling untuk bagaimana mencapai bahwa saya adalah satu-satunya pemenang. Dalam istilah fastabikul khairat tidak demikian. Tapi dalam sebuah perlombaan mungkin. Karena istilah perlombaan, orang ingin mendapatkan posisi juara. Orang ingin mendapatkan posisi di nomor 1. Andaikan dia tidak punya masalah, pasti dia akan sportif, tidak bermain curang. Tapi berapa banyak orang yang bermain curang? Nah, dalam kaidah ibadah, berapa banyak orang yang kemudian menggunakan istilah fastabikul khairat, tapi dia curang di dalamnya. Satu contoh misalnya sederhana. Ju'ilal imamu li'utamma bih. Seorang itu suatu saat akan bisa dinobatkan menjadi imam. Dipilih untuk menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah. Ketika orang ini kemudian menetapkan fastabikul khairat, maka bukan berarti kemudian saya harus jadi imam. Bagaimana kemudian sholat kita ketika kita dijadikan sebagai seorang imam, maka bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan daripada sholat berjamaah itu. Andaikan kita yang tidak jadi imam, maka kita harus terima bahwa kita seorang makmum. Ketika makmum, maka mengikuti gerakan dan instruksi daripada imam, itu bagian daripada fastabikul khairat. Bukan kemudian menilai, oh imam ini tidak pantas untuk jadi imam. Bacaannya kurang, oh imam ini terlalu cepat, oh imam ini terlalu lama. Harusnya bukan dia yang jadi imam, tapi saya. Jamaah sekalian, sudah kena ini penyakit dengki. Dia fastabikul khairat, tapi dia tidak
melaksanakan fastabiqul khairat sebagaimana sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan, mohon maaf, seorang saling menghina, saling merendahkan antara orang yang ahli puasa, antara orang yang ahli sedekah, dan antara orang yang ahli berdoa. Ketika fastabiqul khairat ini dinodai dengan kesombongan, kedengkian, maka yang timbul adalah saling menghinakan. Yang ahli sodako mengomentari ahli puasa. Puasa. Tapi kan nggak mungkin kalau puasa saja, harus sodako. Saya bisa mengalahkan orang yang puasa. Bisa saja kemudian saya tidak harus puasa. Tapi semua orang yang puasa, saya kasih, saya kirim menu berbuka. Kan saya lebih banyak. Saling merendahkan. Yang puasa juga demikian. Percuma sodako. Tidak hanya itu, yang ahli berdoa, percuma. Wajahnya begitu. Saling merendahkan. Padahal ketika fastabiqul khairat, antara ahli doa, ahli sodako, dan ahli puasa, bisa menyatukan satu kekuatan. Pak, mohon maaf, saya kurang kuat dalam puasa. Tapi saya diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Insya Allah, ketika panjenengan berpuasa, atau ada satu keluarga atau siapapun yang bersama, mohon saya dikabari. Nanti menjelang berbuka, silakan pilih menu, saya akan kirim. Mohon maaf, untuk berpuasa saya ada kendala. Pada saat itu kemudian dijumpai ada orang yang rutin untuk berdoa. Maka pada saat dia berdoa, dia titipkan kepada ahli puasa, ahli sodakoh. Mohon didoakan supaya sodakoh saya ini istiqomah. Tidak banyak, mungkin sekali kirim 5 porsi. Hari ini masih bisa 20 titik. Merendah, mohon didoakan. Kalau begitu saya akan cari titik yang lain, atau akan saya ajak orang-orang yang semisal panjenengan untuk kemudian bergabung dalam gerakan kita. Ini yang disebut dengan fastabiqul khairat. Berbeda dengan perlombaan yang ujung akhirnya ingin memunculkan salah satu di antaranya dengan merendahkan yang lain. Bagaimana sifat iblis pada saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat sujud kepada Nabi Adam, manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang juga menciptakan diri iblis. Bukan melihat siapa yang memerintahkan, bukan melihat Allah yang menetapkan satu perintah itu, akan tetapi dia melihat objek daripada perintah itu. Bagaimana saya bisa bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Bagaimana saya bisa hormat kepada Adam? Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah, ya Allah. Tidak mungkin. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aba wastakbaro. Dia menolak perintah Allah Ta'ala itu, kemudian dia sombong, wa kana minal kafirin. Hatinya menjadi tertutup. Jamaah sekalian, sekali lagi, istilah perlombaan tidak selalu bisa dimasukkan dalam kaidah fastabiqul khairat. Istilah berkompetisi dalam fastabiqul khairat belum tentu. Kompetisi itu sebagai amalan untuk fastabiqul khairat belum tentu. Tapi fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, untuk melaksanakan, untuk membuktikan keimanan dengan amal soleh. Sehingga dalam 2 ayat yang kemudian dihubungkan dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah, bersegeralah, bercepat-cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaksanaannya berbeda dengan satu istilah yang arti dan maknanya sama. Pada saat kita diperintah idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk mendatangi atau melaksanakan ibadah Jumat, maka segera penuhi panggilan itu dan tinggalkan seluruh transaksi atau seluruh kegiatan. Ada kata-kata sama. Segera memenuhi panggilan Allah untuk berjumat dan segera untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, berlomba-lomba dalam untuk meraih ampunan
dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian saling menjegal, saling iri dengki, malah tidak akan mendapatkan ampunan. Dan makna daripada sari usabiku dihubungkan dengan dua ayat yang terkait dengan ampunan ini, tidak perlu pikir panjang, tidak perlu pertimbangan mendalam. Tidak perlu banyak siap-siap, sebagaimana perintah pada saat segera penuhi panggilan Allah untuk berjum'ah. Ketika panggilan, segera penuhi panggilan Allah untuk berjum'ah, maka kita harus mandi. Kita harus kemudian berbusana yang terbaik, menggunakan tatoyab, wangi-wangian, berjalan, siapkan infak terbaik. Ambil waktu yang paling awal, duduk paling depan, siapkan diri pada saat khotib sudah naik mimbar, simak dan dengarkan dengan baik-baik sampai terakhir. Tapi untuk ampunan, kita tidak perlu pertimbangan, nanti saja kalau saya sudah siap, nanti saja kalau saya sudah bisa meninggalkan dosa ini, nanti saja kalau saya ada waktu. Tidak perlu, karena kita akan kejar-kejaran dengan waktu. Iya, kalau kemudian kesempatan itu tidak datang lagi. Iya, kesempatan tobat itu kalau datang berulang kali. Kalau hanya itu, kemudian setelah itu kita tidak berikan kesempatan untuk menyatakan diri bertobat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka kita akan menyesal di kemudian waktu. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi istilah berlomba-lomba, istilah perlombaan, sebuah kompetisi tidak bisa ditetapkan, tidak bisa selalu ditetapkan dalam sebuah kaidah fastabiqul khairat. Kalau berlomba untuk mencari pemenang, untuk mencari siapa yang layak untuk mendapatkan juara, akan tetapi fastabiqul khairat tidak bisa demikian. Bisa jadi kita harus di belakang menjadi seorang makmum untuk kesempurnaan jamaah kita. Bisa jadi, mohon maaf, kita tidak menjadi orang yang mengeluarkan biaya, tidak menjadi orang yang menyusun bagaimana kelangsungan program amal soleh yang besar itu kemudian bisa terlaksana dengan sempurna, tidak. Tapi bisa jadi kita bagian orang yang belakang, kemudian mengaminkan, mensupport, kita mendukung dengan doa yang mudah-mudahan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana konsep kekuatan persaudaraan mukmin yang digambarkan oleh Nabi SAW, kalbunyan, sebagaimana struktur bangunan, yasuddu ba'duhum ba'do, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sekali lagi, fastabiqul khairat, tidak dibenarkan adanya penghinaan, merendahkan. Tidak bisa kemudian dilaksanakan ketika di situ ada sifat kesombongan. Dan tidak mungkin akan bisa dinyatakan fastabiqul khairat itu benar-benar menjadi amalan yang akan diridhoi dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kebaikan bila mana di dalamnya terdapat iri dan dengki. Tidak akan pernah bisa fastabiqul khairat akan menjadi amalan yang istimewa yang kita raih pahalanya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, oleh karena itu maka saat fastabiqul khairat itu kemudian kita dengungkan, kita ingin bersama-sama dalam fastabiqul khairat, maka tujuan daripada akhir daripada tujuan fastabiqul khairat adalah bagaimana kita bersama-sama untuk bisa segera mencapai satu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bersama-sama untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus ada saling merendahkan, tanpa harus ada saling menghinakan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lain saling menguatkan, tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada sombong, tidak ada mengunggulkan diri sendiri, tapi semua berharap bahwa apa yang ia kerjakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa perlombaan, berlomba-lomba dalam istilah Quran berbeda dengan sebuah kompetisi yang melahirkan seorang juara, yang melahirkan satu orang yang memenangkan daripada kejuaraan itu. Tapi fastabiqul khairat, sekali lagi, tidak pernah ada kompetisi, tidak pernah ada saling mengalahkan, semua saling membantu, sebagaimana ayat
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Seorang dikatakan berhasil dalam fastabiqul khairat bila mana akhir daripada itu tidak menghasilkan dosa dan permusuhan. Akan tetapi fastabiqul khairat ujung akhirnya adalah meraih bagaimana kebaikan demi kebaikan bisa terlaksana dan ketakwaan bisa menjadi target utama keberhasilan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, yang tetap istiqomah di jalan keimanan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berfastabiqul khairat, sehingga suatu saat kalau kita memiliki keahlian, kompetensi, istiqomah dalam masing-masing yang kita mampu. Ada yang puasa, silakan dengan puasanya kita terus berbuat. Dengan sedekahnya, silakan terus dengan sedekahnya kita istiqomah, dan silakan dengan amal-amal yang lain. Walaupun hanya dengan suara lirih kita zikir istighfar di tempat yang terkecil, di bilik kamar kita, di atas sajadah, mungkin kita sendirian saat kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tidak banyak orang yang ngerti dan tidak banyak orang yang mengetahui, tapi ketika itu kita sampaikan bahwa itulah yang akan menjadikan kita membentuk kekuatan, dan kita dinyatakan ummatan wahidatan, satu yang menyatukan kita, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, barangkali itu yang bisa disajikan dalam mimbar duhur pada siang hari ini. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita ditutup dan diampuni Allah Ta'ala. Dan khusus hari ini kita doakan musibah demi musibah silih berganti, kita kuatkan istighfar kita. Mudah-mudahan bumi yang kita pijak, tempat yang kita tinggali tidak termasuk daripada yang Allah tetapkan musibah, apalagi bersifat bencana yang menjadi siksa. Karena Nabi SAW mengingatkan hanya dengan istighfar kita akan diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya itu. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li walakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.